Mela, beberapa pekan yang lalu atau 1-2 pekan yang lalu kita sudah bicara tentang Islam dan perang. Dan kalau tidak salah kamu secara tegas mengatakan bahwa di dalam Islam, paling tidak kalau kita merujuk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, Islam adalah sebuah agama yang memang kalaupun tidak membenarkan, bahkan lebih dari itu, menganjurkan, meminta orang-orang Islam untuk berperang. Sehingga memang ada pertanyaan besar, apakah kalau begitu kita bisa bilang Islam sebagai sebuah agama perang? Aku tuh sebenarnya menghindari klaim besar kayak gitu sih. Karena biasanya setiap klaim yang dilekatkan pada agama itu selalu kontekstual. Jadi kayak ada klaim Islam agama perang, ada klaim Islam agama damai, ada klaim Islam agama teroris, yang gitu-gitu kan label-label itu kan selalu melekat pada konteksnya gitu. Jadi aku Sehingga tidak mau konklusif untuk ini. Tapi benar ya bahwa di dalam Islam itu kalau paling tidak kalau kita membaca Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam, itu memang ada apa istilah yang tepat? Anjuran atau permintaan atau perintah bagi orang-orang Islam untuk berperang. Perintah berperang gitu. Memang ada. Memang ada beberapa ayat di Quran yang menyatakan perangilah yang memerangimu, perangilah orang kafir, yang kayak gitu-gitu. Dan dalam prakteknya Nabi Muhammad memang memimpin peperangan. Banyak ya. Ya. Nah sekarang dalam peperangan itu memang lazim dong terjadi pembunuhan. Ya, ada orang mati, ada orang tewas, ada orang dibunuh oleh orang-orang Islam. Nah dalam Islam sendiri jadinya pembunuhan semacam itu adalah sesuatu yang dibenarkan atau bahkan diperintahkan. Menariknya sebenarnya bukan kita ya, cuman sejarawan biasanya tidak menuliskan peristiwa itu sebagai pembunuhan gitu atau pembunuhan massal gitu. Meskipun memang ada eksekusi massal yang dilakukan, ada eksekusi-eksekusi yang dilakukan, tapi pembahasannya nggak pernah gitu, pasti ya perjuangan, yang kayak gitu. Tapi itu kan cuma soal penggunaan istilah, tapi dalam prakteknya memang berperang. Memang berperang, artinya memang ada korban gitu. Ada korban. Nah dalam hal ini Nabi Muhammad sendiri menurut apa yang Anda pelajari, apakah dia membunuh? Dan menariknya lagi, tidak ada catatan sejarah sepanjang yang aku tahu ya. Aku kan karena aku belajar di institusi Islam, tentu catatan sejarah yang aku pelajari bias Islam ya. Tidak ada narasi yang misalnya Nabi Muhammad membunuh siapa sih. Kayak gitu nggak ada. Biasanya dalam perang apa, korbannya siapa aja, nah kayak gitu. Oke. Ini jadi beda misalnya yang saya tahu, koreksi saya kalau saya salah ya. Misalnya kalau dalam sejarah Islam itu lazim diceritakan atau paling tidak kita temukan cerita bahwa misalnya salah satu sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib itu berperang dan membunuh. Kok iya ya, justru kalau Ali bin Abi Thalib lebih ada ceritanya. Ada cerita misalnya Sayyidina Ali itu ngambil harta perang duluan, tapi harta perang yang dimaksud di sini adalah budak perempuan ya. Jadi belum dibagi-bagi udah pakai duluan gitu. Itu cerita tentang sahabat-sahabat justru ada, tapi yang Nabi ini entah akunya nggak nemu karena kebatasan pengetahuan aku atau memang tidak dituliskan gitu. Tidak dituliskan tentang. Nah di antara berbagai perang yang ada ya, ini yang saya tahu, yang saya dengar. Anda kan ahlinya nih. Jadi yang saya tahu pasukannya Nabi Muhammad atau pasukan Islam ketika itu bahkan pernah menyerang kubu Quraisy, konvoinya Quraisy. Pada saat si kubu Quraisy itu tidak sedang mengancam menyerang orang-orang Islam. Artinya serangan dilakukan pertama-tama oleh kubu Islamnya, bukan oleh kubu Quraisynya. Apa ini komentar Anda terhadap cerita itu? Ini lebih bukan komentar aku ya, ini lebih kayak gimana perspektifnya pasukan muslim saat itu gitu. Aku kan nggak punya kepentingan ngebela. Gimana sih Bang Adit? Jadi pasukan muslim saat itu ngelihat ada konvoi kaum Quraisy yang lagi bawa harta dan rame-rame. Ya mereka ngerasanya itu waktu yang bagus, timing yang bagus untuk menyergap, karena kan mereka nggak siap, dan itu pasukannya besar ya, sedangkan pasukan muslim kan masih kecil dibanding dengan pasukan saat perang Badar itu, karena mereka merasa terancam gitu. Jadi mikirnya kalau nanti
pasukan kaum Quraisy tambah besar dan tambah makmur, nanti mereka yang diserang gitu. Jadi di dalam perspektif mereka itu juga masih termasuk membela diri. Oke. Walaupun sebetulnya bukan diserang, tapi dalam rangka mencegah jangan sampai pasukan lawan itu menjadi lebih berbahaya, mereka serang duluan ya. Jadi itu terjadi ya. Itu terjadi. Dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak dikecam oleh Islam, tidak dikutuk oleh Tuhan. Tidak. Nyerang duluan. Kemenangan perang Badar itu dirayakan. Oke. Dan biasanya kita kan melihat kemenangan pasukan Islam dalam menelaah sejarah perang ini ya sebagai kemenangan gitu. Kemenangan ya. Karena dalam percakapan kita sebelum ini Anda juga mengatakan bahwa ya termasuk dalam hal penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di luar Arab itu antara lain dilakukan dengan peperangan ya. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan oh sebenarnya Islam menyebar dengan bahasa damai. Sebenarnya iya, Islam itu disebarkan secara damai ketika Islam masih sedikit, ketika masih di Mekah kan pengikutnya masih sedikit, Nabi masih berdakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, itu tidak ada kekerasan yang terjadi. Yang ada Muslim yang rawan dipersekusi. Karena minoritas banget, baru bisa bikin pasukan yang besar ya setelah hijrah. Nah pas setelah hijrah punya pasukan besar baru itu produktif perang, setahun bisa 2 kali tiap tahun perang gitu. Oke. Nah dan di situ antara lain kita bisa katakan penyebarannya pun dilakukan antara lain dengan pedang. Ya jadi bukan sekedar dengan sermon khotbah, tapi betul-betul ya kami menyebarkan agama ini. Nah, tapi perang itu terjadi kalau orang menolak. Jadi misalnya begini. Iya benar. Begitu ya. Jadi karena di Quran kalau misalnya musuhnya sudah menyerah dalam arti berserah diri pada Islam, ya nggak boleh diperangi lagi. Karena darahnya menjadi haram. Kan suka dengar kan darah halal, darah haram. Oke, gimana itu? Ya, jadi orang kafir yang memusuhi orang Islam dilabeli darahnya halal dalam arti boleh dibunuh. Gitu. Dia menjadi darahnya haram kalau sudah bersyahadat. Kalau dia cuma sekedar saya nyerah, tapi saya nggak bersyahadat. Ada kondisi-kondisi di mana menyerah tanpa bersyahadat itu masih diampuni. Ya, bisa boleh. jadi budak kerja, boleh diambil tenaganya, misalnya dia bisa ngajarin baca tulis, nggak diajarin, atau ya jadi tawanan tapi tidak merdeka. Tidak merdeka lagi. Nah jadi betul-betul sejarah Islam di masa awal itu ditandai oleh peperangan demi peperangan. Bisa kan kita bilang begitu? Bisa, dan bahkan kan bukan cuma Nabi doang, maksudnya setelah Nabi wafat, penerus-penerusnya, khalifah-khalifahnya kan masih terus perang terus. Ini bukan cuma soal Nabi Muhammad. Nah, tetapi di dalam Al-Quran sendiri misalnya ya, atau dalam sejarah Islam itu sendiri, benarkah bahwa misalnya tadi Anda mengatakan bahwa perang, tapi benarkah pernah terjadi pembantaian terhadap misalnya pembunuhan secara barangkali agak massal gitu ya, kolektif gitu ya, terhadap misalnya umat Yahudi? Sebenarnya itu terjadi. Boleh dijelaskan nggak? Kan ada banyak nih kaum Yahudi di Arab, jadi kayak yang bersaing itu sebenarnya Yahudi dan Muslim. Yang Nasrani ini relatif lemah secara politik dan secara jumlah juga tidak terlalu banyak waktu itu. Ya. Ini bersaing dalam arti apa ini? Dominan. Karena kan Yahudi itu bangsa sendiri dan mereka kan bangsa yang sudah established dan bangga sama identitas mereka. Kemudian muncullah ini Islam yang juga ingin mendominasi. Kita kan sama-sama menginginkan Ka'bah, sama-sama menginginkan Baitul Maqdis. Pokoknya Islam sama Yahudi tuh kita kayak berebutnya tuh secara politik. Padahal secara teologi Muslim sama Yahudi tuh kita sama-sama monoteistik kan. Maksudnya dibanding sama Kristen, teologi Kristen tuh masih asing buat Islam dibanding teologi Yahudi gitu. Masih lebih banyak relate-nya. Nah cuman biasanya perang-perang yang terjadi sama Yahudi itu gak pernah soal agamanya itu sendiri, gesekan agamanya. Meskipun ada ya, maksudnya
namanya konflik itu kan skalanya bisa kecil gitu, misalnya bisa kayak perdebatan-perdebatan gitu, bisa juga sampai ke perang, dan ke perang yang sampai kayak bunuh-bunuhan. Dan sebenarnya tingkat genosida itu juga menurutku terjadi gitu karena suku-suku Yahudi ya ada yang punah juga gara-gara dominasi Islam, suku-suku. Jadi yang laki-lakinya dieksekusi, perempuan-perempuannya diambil. Itu Tapi dilakukan di masa? Dilakukan di masa ya tahun 620-an. Artinya ketika Nabi? Ketika Nabi. Karena kan Islam selalu, atau yang saya pelajari selama ini, Islam kan mengajarkan Anda harusnya menghormati orang lain. Jadi menghormati misalnya Yahudi. Tapi kayaknya saat itu memang setegang itu deh, karena kalau dalam pencatatan Islam ya, tentu ini bias Islam ya, yang pengetahuan yang aku punya sangat bias Islam. Yahudi itu iseng banget dalam arti mereka tuh memang suka ganggu, dan mereka tuh suka bikin koalisi-koalisi musuh, berkoalisi untuk menyerang Islam gitu. Jadi bisa jadi Yahudi memang, kalau aku lihat nih kayaknya Yahudi merasa terancam dengan Islam, Islam merasa terancam dengan Yahudi. Jadi kayaknya cara yang bisa mereka lakukan adalah ya Yahudinya mengkhianati perjanjian misalnya, atau mereka sudah pernah berjanji kemudian dikhianati. Jadinya perang. Terus misalnya Yahudi ada kejadian di mana Banu Nadir diusir. Banu Nadir nih orang Yahudi. Diusir, terus mereka pindah ke Khaybar, terus ada perang Khaybar karena mereka di sana bikin koalisi gitu. Jadinya kayaknya memang sama Yahudi itu tegang banget. Tapi kita perlu tekankan itu Yahudi saat itu ya. Ketika kita lagi ngomongin Yahudi yang disebut di Quran, sangat mungkin itu bukan Yahudi yang sekarang. Secara teologi dan secara budaya beda. Jadi Yahudi di dalam Quran ada disebut orang-orang Yahudi itu percaya bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Sedangkan itu tuh sekte kecil yang sekarang udah punah. Nggak ada lah. Udah nggak ada. Jadi Yahudi yang disebut di Quran tuh, orang Yahudi sekarang sebenarnya sudah tidak ada irisan budaya dan irisan teologi, itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada urusannya. Saya ingin agar Anda memberikan penjelasan lebih jauh nih. Jadi Anda mau bilang bahwa ketika misalnya di dalam Al-Quran itu berulang kali dikatakan Yahudi, dan yang saya ingat seringkali itu dalam konteks penyebutan yang negatif. Bahkan saya ingat sekali ada sebuah surat atau ayat yang bicara tentang kebaikan orang-orang Nasrani, Kristen, ya. Tapi di sana pada saat yang sama orang Yahudi tidak disebut secara positif, ya. Nah, saya ingin katakan begini, apakah menurut Anda jadi misalnya penyebutan berulang kali tentang Yahudi yang negatif di sana itu tidak bisa kita gunakan saat ini untuk menjustifikasi sikap kita terhadap Yahudi, atau bukan justifikasi lah, janganlah sikap kita terhadap Yahudi di masa ini itu kita rujuknya kepada kata Al-Quran juga, emang Yahudi itu bangsat-bangsat gitu loh. Bisa begitu? Sebenarnya udah kayak beda sasaran. Yang disasar oleh Al-Quran itu bangsa Yahudi yang sekarang sudah punah. Sekarang diaspora yang Yahudi sekarang sudah tidak ada irisannya lagi sama Yahudi yang suku-suku Yahudi yang punya masalah sama Nabi dulu gitu. Tapi ya. Keturunan ya kan? Tidak secara langsung. Jadi Yahudi sendiri itu adalah, tadinya Yahudi itu kan bangsa yang besar kan. Tapi karena mengalami persekusi di sana sini, belum lagi Holocaust, itu dia sekarang kita bicara dulu atau sekarang nih? Dari dulu ke sekarang. Jadi dulu kan Yahudi itu bangsa yang besar. Terus kan sebelum Nabi Muhammad maksudnya? Sebelum Nabi Muhammad. Iya. Karena kan yang perlu kita ketahui, Yahudi ini agama tua loh. Ribuan tahun, mungkin 5.000, 4.000, 5.000 tahun sebelum Islam. Dan itu makanya juga banyak kebijaksanaan dari Taurat itu banyak kemiripannya sama Al-Quran. Karena itu adalah tradisi yang lebih lama. Nah, yang banyak masalah sama orang Islam itu bukan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang besar tadi nggak?
tapi bukan Yahudi Arab. Oke, Yahudi Arab itu yang bermasalah dengan... Yang banyak bermasalah sama Nabi. Oke. It's another Yahudi gitu ya? It's another Yahudi gitu. Dan bahkan Yahudi, maksudnya karena di Quran kan ada tulisannya yang itu ya, orang Yahudi percaya bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan. Orang Yahudi sekarang nggak ada yang percaya, nggak ada yang teologinya kayak gitu. Mereka kerangkanya udah monoteis gitu. Oke. Jadi, silakan. Nah, tapi kenapa nih sampai sekarang orang Islam sama Yahudi kayak berantem mulu gitu? Padahal harusnya secara budaya udah kepotong gitu, kayak udah nggak nyambung gitu. Ngapain masih berantem gitu? Karena kita ini kan mewarisi agama dari orang tua generasi-generasi kita sebelumnya ya. Kita diajarinnya begitu. Termasuk kita belajar Islam dari Al-Quran. Nah, di Al-Quran masih mention Yahudi, dan sebagai manusia di tahun 2024, tentu aku tidak bisa langsung membayangkan Yahudi di zaman Nabi kecuali aku belajar dulu gitu. Pasti yang langsung aku bayangkan Yahudi yang ada di Israel sekarang gitu. Padahal yang Al-Quran ngomongin kan Yahudi abad ke-7 di tanah Arab gitu. Nah, itu yang tidak diwariskan adalah konteks. Agamanya kita diwariskan, sialnya konfliknya diwariskan, dan musuhnya terwariskan. Sialnya konfliknya diwariskan. Iya. Maksud Anda apa? Karena aku rasa aku perlu mengakui bahwa ada ajaran Islam yang secara inheren itu mengandung nuansa antisemitis. Jadi memang ada sikap anti Yahudi gitu dalam doktrin Islam sendiri. Kalau kita baca ya. Kalau kita baca gitu. Yang padahal kalau misalnya kita baca konteks, harusnya itu bisa kita rekontekstualisasi dan jadi nggak relevan lagi gitu. Dan itu bukan cuma orang Islamnya ya, maksudnya kalau kita lihat konflik Palestina dan Israel, orang Israelnya juga masih mengutip perjanjian lama. Mereka masih mengutip Taurat buat melegitimasi genosida yang mereka lakukan. Dan kalau menurut aku ya, orang-orang yang, ini menurut aku nih opini, menurut aku orang-orang yang saat ini pro Israel, sebenarnya mereka tuh bukan pro Israel, mereka tuh nggak suka sama Islam. Jadi common enemy Islamnya, karena Islamnya sampai sekarang masih suka cari musuh kemana-mana. Islamnya menggunakan doktrin-doktrin antisemitik yang sebetulnya datangnya dari 14 abad yang lalu, tentang Yahudi yang sebetulnya tidak ada irisannya sama Yahudi sekarang. Tapi orang Yahudinya juga menggunakan doktrin-doktrin yang anti-Islam. Tapi ini juga bisa bisa dipahami mengingat mereka itu berkonflik sangat lama kan. Sejarah konflik mereka sangat panjang gitu. Bukan cuma terisolasi di Palestina dan Israel itu kan, konflik Yahudi dan Islam itu di mana-mana sampai zamannya Sayyidina Umar gitu. Zaman kekhalifahan tuh masih ada konflik. Buat membantu penonton. Oke, mula-mula ada di zaman Nabi. Itu aja udah perang sama Yahudi. Itu aja perang. Kemudian meskipun tidak sepenuhnya, maksudnya ketika kita ngomong bermusuhan itu tetap nggak 100% ya. Ada masa di mana mereka sepakat damai, mereka membuat perjanjian untuk damai, atau ada juga masa di mana umat Yahudi ini setuju untuk membantu Nabi. Ada hal-hal diplomatis kayak gitu tuh terjadi. Tapi konflik-konflik juga terjadi. Dan itu kalau pakai istilah Anda diwariskan nih ketika zaman Umar, ketika zaman Abu Bakar, Ali, terus masuk ke dinasti. Di masa mereka terwariskan juga sistem politiknya. Maksudnya? Mereka harus ekspansi. Mereka nih siapa? Mereka para khalifah. Oh iya. Para khalifah ini mewariskan juga sistem politiknya. Kalau kita kan sudah tidak mewariskan sistem politiknya nih. Tapi kita masih merujuknya ke Quran. Walaupun ada sih yang kepengen. Iya ada sih yang kepengen. Tapi susah populer ya nggak sih, karena nggak realistis. Ya ada sih orang-orang yang tetap membayangkan bahwa kita harus kembali ke abad ke-7 itu. Anyway, kita nggak ngomongin itu sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau masukin konteks ke Indonesia, sebenarnya kan kita nggak orang Yahudi di Indonesia cuma berapa sih, kayak nggak signifikan jumlahnya. Yang sering bergesekan itu kan Islam sama Kristen kalau di Indonesia. Tapi kita Yahudi dulu. Oke.
Yang gimana tadi cerita tentang Yang Yahudi? mana? Ya jadi terwariskan. Nah itu terwariskan bahkan sesudah kan tadi Mela menyebut tentang Sesudah konteksnya basi pun kita masih mewarisi kebencian kepada Yahudi gitu. Iya. Ya karena menurut saya ini menarik ya. Saya sebagai orang yang sebelumnya dibesarkan tidak dari kelompok-kelompok Islam gitu ya. Tidak melalui pendidikan Islam, tidak melalui organisasi-organisasi Islam. Tapi kemudian saya belajar tentang ada memang kemarahan dan kebencian terhadap Yahudi, dalam hal ini Israel misalnya, dalam ini Zionis atau bahkan sekedar orang Yahudi. Ya, yang kalau saya dengar itu selalu kemudian dikaitkan dari dulu pun Tuhan memang mengingatkan tentang ancaman dari Yahudi dan itu dirujuknya kepada Al-Quran, ya. Sehingga memang saya merasa bahwa di kalangan sebagian umat Islam di dunia ini atau di Indonesia ini memang ada kebencian terhadap Yahudi karena mereka menganggap itu adalah sebuah bangsa yang terkutuk menurut Al-Quran. Iya, dan itu kan jadinya diajarkan karena kan para guru-guru kita tentu kan Al-Quran itu adalah rujukan utama ya. Dan cerita-cerita tentang perselisihan Yahudi dan Muslim itu kan tertulis di sana dan kita belajar, dan yang namanya belajar sesuatu yang butuh memahami konteks sejarah itu kan nggak gampang dan kayaknya pengajar-pengajar kita nggak mumpuni untuk itu ya, maksudnya ustadz-ustadz kita karena dia nggak tahu konteksnya apa gitu. Iya kayaknya. Saya nggak tahu, Anda kan datang dari lingkungan itu. Aku banyak meragukan kompetensi ustadz dan ulama di Indonesia sih. Dalam hal Konteks sejarah, miskin konteks sosiologi dan antropologi terutama. Yang Anda duga itu terjadi karena orang nggak belajar sejarah? Tidak mempelajari agama dengan lensa perangkat ilmu yang lainnya. Maksudnya kita tidak mempelajari agama dari sudut pandang ilmu politik misalnya, atau kita tidak mempelajari agama dari sudut pandang sosiologi dan antropologi. Kita nggak mempelajari secara, maksudnya teologinya kita mainin nih secara filsafat gitu. Itu tuh nggak terlalu digalakkan, malah metodenya tuh lebih ke kamu dengar maka kamu taat gitu. Kayak gitu jadinya. Kata-katanya bunyinya begini. Ya udah kamu terima aja gitu. Ini adalah kata-kata yang suci, kamu terima. Gitu. Tapi kan gini, Mela sendiri datang dari sebuah lingkungan pendidikan yang dulu sangat Islam kan. Saya ingin tanya tentang bagaimana orang-orang itu menjelaskan tentang kebencian terhadap Yahudi sebagai sesuatu yang memang didoktrinkan oleh agama. Jadi maksud saya begini. Kan Yahudi adalah biar bagaimanapun adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Bahkan Mela sendiri mengatakan kesamaannya dengan Islam itu sangat banyak, sangat kaya. Ya. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan bahwa Islam yang sebetulnya sebuah agama yang bersaudara dengan Yahudi, bahwa Muslim itu adalah manusia dan orang Yahudi juga adalah manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan, kemudian justru diperintahkan untuk berperang oleh Tuhan. Tidakkah itu sesuatu yang tidak adil, tidak pantas? Jadi gini ya, kan Yahudi itu adalah tradisi lama ya. Kemudian ada Islam nih. Islam mengklaim bahwa Islam tuh Islam mengakui Taurat. Islam mengakui Taurat juga wahyu Tuhan. Tapi klaimnya Al-Quran ini adalah penyempurna segala wahyu. Dan orang Israel, maksudnya Bani Israel, maksudnya orang Yahudi itu tentu saja mereka menolak itu. Kayak mereka sudah punya agama sendiri, udah punya budaya sendiri, terus tiba-tiba ada orang baru yang bilang ini ada kitab suci yang paling baru. Jadi ada gesekan di situ. Ada orang Yahudi yang beriman pada Nabi ada, dan menerima Islam karena percaya sama Nabi Muhammad ada. Tapi tentunya lebih banyak yang enggak dong, karena kan mereka udah punya agama gitu, ya itu wajar. Dan itu juga kan terjadi di orang Kristen kan, maksudnya orang Yahudi juga ada gesekan sama Yesus kan, karena
beda nih sama orang Kristen, sama orang Yahudi tradisinya. Nah, jadi yang dianggap sesat adalah orang Yahudi yang tidak menerima nabi. Nah, opsinya ada 2 nih, kalau boleh aja orang Yahudi tetap Yahudi tapi percaya sama nabi, atau boleh masuk Islam. Nah, orang Yahudi atau Nasrani juga, kalau misalnya mereka nggak mau masuk Islam tapi menerima nabi sebagai Rasulullah, itu nggak apa-apa. Itu termasuk ahlul kitab yang non kafir. Oh gitu. Ya. Jadi Dan ahlul gimana? kitab ada yang kafir, ada yang non kafir. Iya betul. Ya, oke. Nah, kalau narasinya di Quran begitu. Ya. Ahlul kitab tuh maksudnya ahlu alkitab ya. Ya. Alkitab, kitab Taurat atau Injil maksudnya. Nah, gimana para ustadz itu menarasikan kebencian kepada Yahudi? Sebenarnya bukan ustadz-ustadz yang menarasikan. Ayatnya memang bunyinya kan kayak maksudnya orang-orang kafir dari bangsa Yahudi yang gitu. Itu memang penggambaran deskripsinya udah. Narasinya tuh secara seperti sangat jelas, seperti mengkondem, mengutuk. Iya. Ini orang bermasalah loh, orang Yahudi ini. Sementara saya akan bilang, Yahudi itu kan ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian, atau bagaimana Anda menjelaskan, bagaimana Anda merasionalisasikan bahwa dia itu sesama ciptaan Tuhan, tapi dia dikutuk oleh Tuhan agar kita berperang dengannya, dan mereka itu akan masuk ke neraka nanti. It doesn't make sense menurut saya. Iya, it doesn't make sense. Dan aku nggak punya pembelaan atas itu juga gitu. Mungkin kalau ada diskusi lintas agama gitu antara Islam dan Yahudi, mungkin pertanyaan Bang Ade terjawab ya. Tapi kalau dari sisi aku ya aku nggak punya jawaban apa-apa. Pokoknya menurut ustadz-ustadz yang kamu kenal itu, ya Yahudi itu memang bermasalah. Dan ustadz-ustadz itu juga somewhat nggak bisa disalahin karena memang teks dalam Al-Quran dan riwayatnya begitu. Memang ada sentimen antisemitis di dalam ajaran Islam. Karena itu menurut saya, menurut Anda barangkali ya, saya kepengen sebenarnya masuk ke Nasrani tadi ya, Anda sudah menyebut ya, tapi waktu kita barangkali tidak cukup dan barangkali kita perlu bicara secara spesifik tentang hubungan Islam dengan Nasrani. Jadi saya di Indonesia aja ya? Di Indonesia, di dunia nggak boleh. Aku takut kurang pintar Bang Ade. Ini seorang guru yang selalu merasa bahwa dia tidak cukup pintar untuk menjelaskan kepada kita, berkami tepatnya. Tadi saya mau nanya apa ya? Saya mau bilang bahwa menurut saya ya, disinilah letak arti penting apa yang Anda berulang kali sebut tentang kontekstualisasi. Hey, ini buat penonton ya. Gini loh ya, jangan sampai saya baca itu berbagai komentar yang seolah-olah mengatakan bahwa kami ini atau kamu atau saya itu sedang berusaha orang meninggalkan agama. Iya, aku mau nanya dong Bang Ade, kenapa ngambil topiknya perang? Ya karena memang agama perang itu adalah sebuah topik yang berulang kali diangkat di berbagai tempat. Ya, Bang Ade kan orang Islam nih. Bang Ade kan orang Islam yang taat. Bang Ade, kalau aku bukan Islam taat gitu. Bang Ade itu orang Islam taat. Kenapa pengen materi tentang perang-perang Islam ini bisa didengar publik gitu? Gini. Apa nggak takut itu menjadi Islam menjadi sasaran sasaran hinaan satu, atau nggak takut itu jadi inspirasi buat orang-orang yang nggak tahu yang serem gitu? Saya ingin katakan begini, justru saya memperoleh pencerahan dari Anda, si anak kecil ini, si bocil ini, tentang ya itulah mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan selalu menempatkan ayat-ayatnya dalam konteks. Karena jelas dikatakan, kayak tadi kita bicarakan, memang harus berperang. Memang ada perintah perang di dalam Islam. Sesuatu yang tidak dikenal di dalam Kristen saya rasa. Saya duga, saya juga tidak. Karena saya nggak baca ya. Saya duga ngelihat gaya berdakwahnya atau menyebarkan agamanya Yesus, ya, dia memang nggak pernah perang. Dia bahkan mintanya dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Baru perangnya, ada perangnya tapi bukan karena Yesus panglima perangnya ya. Maksudnya itu setelah udah
tercampur Yesus itu urusan adalah politik. orang yang disiksa, ditindas, dibuat menderita, dan dia tetap mengasihi orang-orang yang membuat dia menderita. Bahkan dia meminta umatnya, kasihilah mereka itu. Tuh, Bang Ade tuh ngomong kayak gini, itu bikin penonton salah paham loh, seolah-olah ngasih narasi, nih Islam tuh keras, kenapa nggak pada masuk Kristen aja yang lebih pasifis gitu, seperti kameramen kita hari ini gitu. Silahkan, kalau Anda orang mau pindah agama ya sesuatu yang adalah hak dia dong. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau dalam Islam, ya ternyata memang ada seperti Anda katakan sekarang dan dalam pertemuan kita terakhir. Memang ada perintah perang. Betul, dan menariknya tuh ada kelompok muslim yang kayak berusaha ngedandanin narasi itu, dan ada kelompok muslim yang emang ya dengan bangga aja gitu kayak, iya emang kita agama perang gitu. Ya Betul. memang kita kalau ditindas harus lawan gitu. Jadi ada dua nih, ada dua. Yang paling parah bukan dua itu, bahkan ada yang paling parah seperti ISIS. Iya itu. Ya, ISIS itu adalah organisasi yang memang mengatakan, loh disuruh perang, ketemu kafir disuruh dibunuh, kafir-kafir itu. Saya sedang menjalankan perintah Tuhan. Saya harus minta penjelasan dari seorang yang belajar Islam tentang, ya kenapa ya di dalam Islam memang ada perintah untuk membunuh orang kafir dimanapun kamu berada. Anda menjelaskan secara menurut saya sangat baik nih buat penonton ya. Bahwa, well, ayat-ayat itu ada konteksnya bro. Anda nggak bisa sekarang tiba-tiba membawa ayat itu untuk mencari orang kafir, ketemu sama si kameramen kita ini, kamu kafir nggak? Kamu terima nggak kebenaran Islam? Kata dia, ya enggak dong, saya Kristen, saya bunuh dia. Kan nggak bisa. Nggak bisa, tapi Anda menjelaskan secara sangat baik, Mel, bahwa kenapa itu nggak bisa? Bukan karena, karena menurut hukum sekarang itu udah nggak boleh dilakukan. Anda menjelaskan ya nih penonton, kalau ikuti dari pertemuan kita terakhir, bahwa itu dilakukan karena konteksnya ketika itu memang memaksa orang atau mengkondisikan orang untuk berperang, mengambil pedangnya dan membunuh orang. Iya nggak? Iya. Ya itu. Itu biasa. Jadi saya nggak kepengen orang untuk pindah agama. Buat saya, Mel, nggak penting Anda itu beragama apa. I don't care. Saya Muslim dan saya seorang Muslim yang baik. Si kameramen ini adalah seorang Kristen yang baik. Alhamdulillah buat saya. Tapi saya perlu penjelasan, bukan pakai akal sehat saya saja, tapi dari perspektif agama nih. Gitu Mel, kenapa Anda itu menjadi penting untuk saya wawancara. Oke Bang Ade. Tapi ketawa. Jadi kesimpulannya ya, orang Yahudi jangan dimusuhin ya. Tergantung. Maksudnya kalau misalnya di konteks konflik Israel Palestina sekarang itu udah terlalu, udah tidak ada justifikasi. Karena dia Yahudi. Bukan karena dia Yahudi, tapi kan itu udah jelas-jelas kejahatan perang gitu loh. Genosida sebenarnya. Dan betul, kita udah kayak mau dijustifikasi apalagi udah nggak bisa gitu at this point ya. Tiba-tiba saya terpikir pada satu pertanyaan yang tadi sebetulnya harusnya saya tanyakan. Beneran waktu itu umat Islam melakukan genosida? Kayaknya bukan genosida deh. Eksekusi massal. Eksekusi massal ya. Which is different with genosida. Aku nggak tahu. Bang Ade kayaknya lebih. Nggak, kalau genosida Mel adalah dia tuh upaya sistematis untuk menghabisi sebuah kaum. Oh ya udah, mungkin eksekusi massal. Eksekusi massal. Itu ya. Oke, saya mungkin berikutnya kita akan ngomong tentang Kristen gitu ya. Are you okay with that? Oke aja sih. Nggak tahu nih, aku tahu nggak ada audiens yang nge-DM aku bilang, Kak hati-hati sama Ade Armando, kayaknya dia lagi framing kakak gitu loh. Ya orang kalau menuduh mau apapun juga boleh lah ya. Kita mah demi kebaikan bukan Mel? Karena aku cukup sering disalahpahami, aku berharap yang kita sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik, dalam arti bisa dipahami ya. Ya. Dan ya saya yakin penonton ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang ateis, ada yang entah Sunda Wiwitan barangkali ya. Itu tolong pahami kami dengan cara yang empatik lah ya. Oke, itu dulu Mel ya. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan topik lain. Yang buat penonton jangan kaget-kaget ya. Jangan terus
tuduh kami ini ingin melakukan mendepak orang untuk keluar dari agama. No. Pilihan Anda selalu kami hormati. Anda mau beragama, Anda mau nggak beragama, buat saya bukan urusan kami nih. Iya nggak? Iya. Ya. Oh ya Bang Ade, aku boleh ngiklan nggak sih? Boleh. Jadi teman-teman, makasih loh udah boleh ngiklan. Jadi teman-teman di channel Forbidden Questions tuh aku buka skema membership namanya Forbidden Forum. Nah nanti forum yang pertama itu 6 Desember, forum kedua itu 20 Desember. Yang forum pertama topiknya adalah literasi agama. Dan forum kedua itu topiknya adalah perempuan dalam pembacaan agama. Nah, cara mendaftar itu dengan join membership di channel Forbidden Questions, pilih yang Forbidden Forum. Mohon maaf ada biayanya. Biayanya 225.000. Nah, itu 225.000 sebulan gitu. Jadi kalau misalnya habis acara itu nggak mau ikut forum lagi, tinggal cancel aja membershipnya. Gue udah bayar. Ya kan, tapi udah datang juga. Udah, oke, terima kasih. Jadi Forbidden Question itu adalah sebuah channel YouTube ya. Ya, penonton belum tentu tahu nih apa nih Forbidden Question. Itu adalah sebuah channel YouTube-nya Kumaila ini. Bisa dilihat di mana, di YouTube ya. Dan itu ada yang 2 tipe kan, member atau bukan. Sekarang ada lagi ada Forbidden Member, ada Forbidden Forum. Jadi kalau Forbidden Forum bisa ikut Zoom. Oke, saya udah ikut yang Forbidden Member ya. Terima kasih loh Bang Ade. Itu saya menyarankan juga semua bagi Anda yang berpikiran terbuka, berpikiran kritis, mau mendengarkan pikiran-pikiran yang mungkin tidak lazim kita dengar di percakapan-percakapan YouTube. Yang ini nih, Mela ini dia dengan sengaja membiarkan saya menggali pendapatnya di ruang yang terbuka ya. Yang nggak perlu berbayar, dalam arti bayar tuh artinya supaya yang ikutnya tuh jangan orang sembarangan lah. Benar. Ya enggak? Karena aku jujur ada takutnya juga. Ada takutnya juga ya, namanya ya perempuan cantik kayak gini kan juga harus menjaga dirinya baik-baik. Oke, jadi Forbidden Question itu adanya di YouTube, cari aja Forbidden Question. Thank you Mel. Thank you, Kita ketemu Bang lagi Ade. di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga penonton. Sampai ketemu.